warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proposal kewirausahaan di bidang kuliner dengan nama usaha Ngecemil. Ngecemil yaitu usaha cemilan dan minuman segar yang terjangkau dan cocok untuk semua kalangan. Selanjutnya kami akan menyampaikan latar belakang usaha, produk, dan target pasar usaha kami. Yang pertama adalah latar belakang usaha. Saat ini kebiasaan ngecemil atau ngemil sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, baik saat belajar, bekerja, maupun bersantai. Selain itu, minuman segar seperti es buah, es campur, dan es teler sangat diminati, terutama di negara beriklim tropis seperti Indonesia. Melihat tingginya minat terhadap camilan dan minuman segar, kami melihat adanya peluang besar di bidang usaha kuliner. Oleh karena itu, kami mendirikan Ngecemil yang menawarkan produk lezat dengan harga terjangkau mulai dari Rp1.000 hingga Rp7.000. Dengan bahan baku yang mudah diperoleh serta promosi melalui media sosial, usaha ini berpotensi menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Dan selanjutnya ada deskripsi produk dan usaha. Ngecemil merupakan usaha kuliner yang menyediakan berbagai makanan ringan dan minuman segar. Produk kami meliputi pisang coklat, roti goreng, lumer, risol ayam, somayo, dan serta minuman segar seperti es buah, es campur, dan es teler. Kami selalu mengutamakan kebersihan, kualitas bahan, dan rasa. Seluruh produk dibuat dari bahan segar dan diolah secara higienis tanpa menggunakan bahan lama. Dengan variasi menu yang menarik dan harga ramah di kantong, usaha ini diharapkan mampu menarik banyak konsumen. Yang selanjutnya ada target pasar. Target pasar Ngecemil meliputi beberapa kelompok. Pertama, keluarga dan masyarakat umum karena produk kami cocok untuk dinikmati saat bersantai bersama. Yang kedua ada pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan jajanan enak dengan harga terjangkau. Dan yang ketiga ada anak-anak dan pecinta kuliner yang menyukai camilan manis dan minuman segar. Secara lokasi, pemasaran difokuskan pada lingkungan sekolah, kampus, perumahan, dan tempat keramaian. Dengan target pasar yang luas, usaha ini memiliki peluang besar untuk berkembang. Sekarang kita masuk ke tahap analisis SWOT dari usaha Ngecemil. Analisis ini penting supaya kita tahu posisi usaha dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman. Yang pertama, dari sisi strength atau kekuatan. Usaha ini punya keunggulan utama pada variasi menu yang lengkap. Di satu tempat konsumen bisa membeli camilan sekaligus minuman segar, jadi lebih praktis. Selain itu, harga produk sangat terjangkau, mulai dari Rp1.000-an hingga Rp7.000, sehingga cocok untuk pelajar, mahasiswa, dan masyarakat sekitar. Proses produksi juga sederhana dan bahan bakunya mudah didapat, sehingga operasional bisa berjalan lancar setiap hari. Yang paling penting, produk yang kita jual cocok untuk semua usia. Jadi, target pasarnya sangat-sangat luas. Yang selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Karena kita menggunakan bahan segar tanpa pengawet, produk tidak bisa bertahan lama dan harus habis di hari yang sama. Modal awal yang terbatas membuat usaha kita belum bisa langsung berkembang besar atau membuka gerai permanen. Selain itu, penjualan minuman segar cukup bergantung pada cuaca, terutama saat musim hujan, sehingga fokus penjualan perlu dialihkan ke makanan. Lalu dari sisi opportunity atau peluang, minat masyarakat terhadap camilan dan minuman segar terus meningkat setiap tahun. Hal ini juga menjadi peluang besar karena promosi bisa dilakukan dengan mudah melalui media sosial tanpa biaya yang besar. Modal usaha yang relatif kecil memungkinkan produksi dilakukan setiap hari dan terus berputar. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. Usaha seperti ini sangat
banyak dan mudah ditiru, sehingga kita harus terus menjaga kualitas dan melakukan inovasi. Selain itu, harga bahan baku bisa naik sewaktu-waktu yang dapat mempengaruhi keuntungan. Perubahan selera konsumen juga menjadi tantangan karena tren kuliner selalu berubah-ubah. Selanjutnya, setelah kita memahami SWOT, sekarang kita masuk ke strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran Ngecemilyu ini kita fokuskan pada media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok dengan konten, foto, dan video yang menarik. Kami juga bisa menawarkan paket hemat dan diskon supaya konsumen tertarik membeli lebih banyak. Sistem penjualan dilakukan secara langsung dan pre-order agar produksi lebih terkontrol dan tidak banyak sisa. Yang tidak kalah penting adalah kita menjaga kualitas rasa dan pelayanan, karena kepuasan pelanggan adalah kunci agar mereka mau membeli ulang dan merekomendasikan ke orang lain atau sahabat-sahabatnya, keluarganya mungkin. Dengan analisis SWOT dan strategi pemasaran ini, kami punya gambaran jelas bagaimana Ngecemilyu bisa bertahan, bersaing, dan terus berkembang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan dari usaha Ngecemilyu ini, yakni meliputi estimasi modal awal dan keuntungan dalam menjalankan usaha Ngecemilyu ini. Untuk modal awal, usaha ini membutuhkan dana sekitar Rp1.100.000. Nah, modal awal tersebut digunakan untuk pembelian peralatan dapur sekitar Rp600.000, bahan baku awal sekitar Rp300.000, dan kemasan produk sekitar Rp200.000. Nah, dari sisi harga jual, kami menetapkan harga yang sangat terjangkau agar mudah diterima oleh semua kalangan, yaitu camilan dijual dengan harga Rp1.000 sampai Rp3.000 per piece-nya. Untuk minuman segar dijual dari harga Rp5.000 sampai Rp7.000 per cupnya. Nah, dalam satu hari kami memperkirakan dapat menjual sekitar 70 piece camilan dengan estimasi pendapatan sekitar Rp140.000, dan 25 cup minuman dengan estimasi perkiraan pendapatan ini Rp150.000. Nah, sehingga total omset harian ini diperkirakan mencapai Rp290.000 sampai Rp300.000. Sementara itu, biaya operasional harian seperti bahan baku dan kebutuhan produksi lainnya sekitar Rp250.000. Dengan perhitungan tersebut, usaha ini diperkirakan dapat mencapai titik balik modal dalam waktu 2-3 bulan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa usaha Ngecemilyu ini cukup realistis dan layak untuk dijalankan. Nah, untuk pengembangan usaha ke depan, kami telah menyusun roadmap usaha selama 2 hingga 5 tahun ke depan. Kita punya visi yang jelas untuk mengembangkan usaha Ngecemilyu ini secara bertahap dan terukur. Nah, pada tahun pertama hingga tahun kedua, fokus utama kami adalah membangun fondasi yang kuat. Nah, pada fase ini, prioritas kita adalah mempertahankan kualitas produk, rasa, serta pelayanan. Serta kami juga memperluas promosi melalui media sosial agar usaha ini semakin dikenal oleh banyak kalangan. Nah, kemudian memasuki tahun ketiga hingga tahun keempat, kami menargetkan untuk membuka lapak tetap dengan menggunakan gerobak pada lokasi yang strategis. Kemudian kami juga mulai membangun branding yang lebih kuat pada tahun ini, dan kami juga ingin merekrut minimal 1 karyawan untuk membantu operasional usaha agar kita bisa fokus dalam pengembangan bisnis dan strategi marketingnya. Kemudian pada tahun kelima kami menargetkan
itu di lokasi-lokasi yang sangat potensial, dan kami mengembangkan sistem reseller atau kemitraan dengan menawarkan franchise atau sistem mitra kepada orang-orang yang kiranya tertarik untuk berbisnis serupa dengan kita. Nah, serta kami juga menjadikan usaha ngecemil yuk ini sebagai sumber penghasilan utama yang berkelanjutan. Nah, dengan adanya roadmap yang terstruktur, kita ini tidak jalan tanpa arah, karena setiap tahun punya target yang jelas dan harus dicapai. Sebagai penutup, mari kita simpulkan berdasarkan seluruh analisis yang telah kami sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa usaha ngecemil yuk ini memiliki peluang yang sangat baik untuk dikembangkan. Usaha ini didukung kebutuhan pasar yang tinggi, terus harga produk yang terjangkau dan variasi menu yang menarik, serta perencanaan keuangan dan pengembangan usaha yang realistis dan terstruktur. Nah, lebih dari sekedar mencari keuntungan ya, usaha ini adalah sarana pembelajaran kewirausahaan yang sangat berharga. Di sini kita belajar tentang manajemen keuangan, marketing, customer service, problem solving, dan banyak soft skill lainnya yang tidak bisa kita dapat dari buku atau teks saja. Nah, diharapkan usaha ngecemil yuk ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial saja, tapi juga memberikan keuntungan sosial dengan menyediakan jajanan yang berkualitas untuk masyarakat. Nah, untuk kedepannya juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Ngecemil yuk. Demikian presentasi proposal usaha yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf karena masih banyak kekurangan dalam presentasi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.